Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tidak diharuskannya melaksanakan nazar yang berat, yang dia tidak sanggupi. Kemudian ancaman bagi orang yang membunuh dirinya sendiri, yaitu akan diazab dengan apa dia membunuh dirinya. Ini sudah 1551, sekarang 1552. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: La yanbaghi lisiddiqin, tidak pantas, tidak patut bagi seorang siddiq. Jadi Allah memiliki predikat-predikat tertentu, hanya Allah yang tahu. Nah, salah satunya adalah siddiq. Salah satunya adalah siddiq. Nah, siddiq terbesar Abu Bakar. Tidak ada yang siddiq, jawabnya ada. Bahkan Fatimah, Aisyah pernah disebut sebagai Siddiqah bintu Siddiq. Jadi wanita yang siddiq, anaknya laki-laki yang siddiq. Sering diterjemahkan dengan benar, tapi saya kira terjemahan ini kurang mewakili. Karena banyak orang benar tapi belum siddiq. Ya benar, ya jujur, ya amanah, ya lembut, berakhlak bagus, siddiq. Nah, mungkinkah di antara kita atau kita semua menjadi siddiq? Tentu tidak mustahil. Dari mana tidak mustahil? Nah, salah satunya hadis ini. Ya. Nah, dalam hal kebaikan akhirat kita tidak boleh putus asa. Dalam hal kebaikan dunia kita boleh putus asa. Ya. Antum putus asa nggak menjadi seorang presiden? Ya, sama putus asa kan? Gimana caranya jadi presiden? Ya. Partai nggak punya ini kan? Boleh-boleh aja. Antum putus asa jadi seorang dokter, umur sudah 50 tahun, 60 tahun. Ya, putus asa. Bolehkah? Boleh. Ya kalau nggak putus asa malah tidak realistis ya. Adapun masuk surga tidak boleh putus asa. Untuk dunia kita boleh putus asa. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin saya jadi gubernur, nggak mungkin saya jadi menteri, nggak mungkin saya jadi dirut, nggak mungkin saya jadi presiden. Boleh, tidak tercela. Itu dunia. Nah, adapun akhirat tidak boleh. Tidak mungkin saya masuk surga.
Tidak mungkin saya selamat dari neraka. Tidak mungkin saya bisa menikmati air haud telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin saya selamat di atas sirat. Tidak boleh. Haram, tercela. Ya. Karena hanya orang-orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Bahkan di surga Aden, bahkan masuk surga Firdaus, bolehkah kita putus asa? Tidak boleh. Kalau boleh putus asa karena kita ilmu minim, iman cetek, ketakwaan dangkal, bahkan sering meninggalkan sholat, lalu kita boleh putus asa, maka tidak mungkin Nabi menyuruh idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sabda Nabi ini untuk siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali doang? Tidak, untuk seluruh manusia. Sabda Nabi ini untuk kita, untuk antum, untuk saya, untuk semuanya. Bukan cuman untuk Abu Bakar, Umar. Kenapa? Karena kebaikan akhirat kita tidak boleh putus asa. Tidak seperti syairnya siapa itu yang terkenal itu? Abu Nawas atau Abu Nuwas. Itu keliru. Tidak boleh kita putus asa. Kenapa? Karena kalau kita putus asa berarti kita apa kira-kira? Kita husnudon apa suudon terhadap Allah? Suudon. Bolehkah kita suudon terhadap Allah? Tidak boleh. Kita harus husnudon. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah melupakan dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dan seterusnya. Kita harus yakin. Oleh karena itu kita tidak boleh putus asa untuk masuk surga Firdaus, walaupun kita ini betul-betul jahil, bahkan tadi sering meninggalkan sholat, bahkan bermaksiat. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi. Gitu ya. Bahkan untuk masuk 70.000, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal adab. 70.000 orang kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kayak apa itu derajatnya? Bolehkah kita berharap masuk ke situ? Bolehkah? Boleh. Boleh. Termasuk sini. Ya. Ini salah satu dalil, salah satu hadis bahwa kita tidak boleh putus asa. Masuk jadi siddiq, nyanyiin Abu Bakar dong? Tidak. Misal kita siddiq, seandainya kita siddiq, Abu Bakar juga siddiq, tentu derajatnya tidak sama. Begitu juga ketika Abu Bakar beriman, kita juga beriman, sama-sama beriman. Apakah kadar keimanannya sama? Tidak sama. Kadar ketakwaannya sama? Tidak sama. Sama-sama bertakwa, iya. Kadar ketakwaannya berbeda. La yambagi li siddiqin, tidak pantas bagi seorang siddiq ayyakuna la'anan, suka melaknat, hobi melaknat, kerjaannya melaknat. Jadi asal melihat orang berbuat maksiat buruk langsung dicaci, dimaki, dihujat, dilaknat, laknatullah alaih, didoakan dengan keburukan. Itu bukan akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim supaya menjadi siddiq tidak gampang melaknat.
kecuali yang jelas-jelas. Siapa kemarin? Iblis laknatullah alaih, Abu Jahal laknatullah alaih, Abu Lahab laknatullah alaih, Fir'aun, ya. Itu sudah jelas, ya. Adapun yang belum jelas, bahkan sejahat Netanyahu masih hidup dia, belum boleh kita kutuk, belum boleh kita laknat, ya. Kenapa? Nah, ini ada nasihat dari Syekh Utsaimin. Kenapa ketika saudara kita, tetangga kita, teman kita, atau ada seseorang yang tidak kita kenal membunuh, bahkan sebelum dibunuh dipotong-potong, mutilasi, diinjak-injak, lalu kita kutuk dia, kita caci maki dia, kita hujat dia, bolehkah? Tidak boleh. Walaupun secara perasaan pengennya kita mengutuk, mencaci, memaki, menghujat, mendoakan buruk. Ini ada nasihat dari beliau, Syekh Utsaimin. Jika kalian melihat saudara kalian berbuat maksiat, entah berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, tidak saum, membunuh tadi dengan mutilasi, maka lihatlah dengan dua pandangan. Jangan satu pandangan, tapi dua. Jangan cuma satu pandangan, oh maksiat, oh bejat, oh brutal, oh dosa, titik. Itu betul. Berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, tidak saum, membunuh, jelas maksiat, dosa, terancam neraka, betul. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, bahwa dia berbuat maksiat, berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, tidak saum, itu sudah ditulis selama di Lauh Mahfuz sebelum dia lahir, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun. Maka yang ada kasihan, yang ada kita kasihan sama dia. Kita bersyukur, alhamdulillah saya tidak yang ditulis seperti itu. Walaupun sering telat, alhamdulillah saya ditulis sebagai orang yang bisa sholat berjamaah. Walaupun jauh dari sempurna, alhamdulillah saya ditulis selama di Lauh Mahfuz sebagai orang yang sholat 5 waktu, sebagai orang yang jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya. Itu tulisan Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dengan demikian tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hujatan. Yang ada kita kasihan dan kita bersyukur tidak ditulis seperti itu, ya. Oleh karena itu antum masih ingat ketika Musa mendebat Adam, ketika Nabi Musa dengan Nabi Adam berdebat, kalau bukan kesalahanmu wahai Adam, kita semua anak cucumu akan berada di surga. Dijawab oleh Adam bahwa apa yang aku lakukan telah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Akhirnya siapa yang menang debat itu? Musa apa Adam? Adam. Musa kalah, ya, tentu tidak di dunia. Ini yang dimaksud oleh beliau pandangan kedua. Insya Allah dengan pandangan kedua ini kita tidak akan mengikuti perasaan kita. Yang ada kita akan bersyukur. Tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hujatan, tidak ada laknat. Ya, rawahu Muslimun, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis yang pertama, az-zajru 'anil la'n, peringatan untuk tidak
hobi melaknat, ya. Jangan sampai mudah-mudah melaknat. Dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lianna man taqallaqa bihi la yakunu fihi sifatun jamilatun. Karena orang yang melaknat itu berakhlak seperti ini bukan akhlak terpuji, bukan sifat yang baik. Saya kira orang awam juga seperti itu, ya, menganggapnya tidak baik. Orang yang suka mencaci, memaki, menghujat, melaknat. Lianna al-la'nata yuradu biha al-ib'adu min rahmatillah. Karena laknat adalah menghendaki supaya si fulan ini jauh dari rahmat Allah. Wa laysa ad-du'a'u bihadza min ahlakil mu'minin. Doa seperti ini bukan doanya orang-orang mukmin. Doanya orang-orang mukmin adalah memohonkan ampun, memohonkan kebaikan, ya, bukan menjauhkan rahmat dari seseorang. Zammun lil mukthirina min al-la'ni li'annahu yatanafa ma'a kamal at-tasdiq wa at-tafwid. Tercela orang yang banyak melaknat, karena biasanya karena kebiasaan, ya kan? Karena selama ini mudah sekali melaknat, mencaci, memaki, maka menjadi kebiasaan. Nah, biasakanlah mendoakan, ya. Ya, 1553. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak mungkin para pelaknat itu, orang yang sering melaknat itu, akan menjadi syufa'a, akan menjadi syuhada. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang akan menjadi syufa'a, orang yang akan menjadi syuhada kelak pada hari kiamat, itu tidak pernah melaknat. Ya. Siapa syufa'a? Jamak dari Syafi', ya. Yang terbesar Nabi Muhammad SAW. Sang pemberi syafaat terbesar. Gitu. Artinya jutaan manusia selamat dari neraka itu atas permohonan beliau. Gitu. Entah berapa juta, entah berapa miliar. Nabi Ibrahim di bawahnya, Nabi Musa di bawahnya, terus di bawahnya, terus di bawahnya, terus sampai kita. Jadi jangan beranggapan antum bahwa yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak. Seluruh para nabi, para rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai kita semua. Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum sebuah riwayat di mana seorang masuk surga, sudah bertahun-tahun masuk surga, dia mencari temannya, dia teringat temannya yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng. Pikir dia pasti dia masuk surga, saya juga masuk surga, gitu. Tapi nggak ada, cari-cari nggak ada. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana fulan yang dulu sholat bersamaku, jihad bersamaku, mencari ilmu bersamaku? Allah menjawab, dia di neraka. Datangilah, selamatkan dia. Ini syafaat. Dengan perantara dia, Allah selamatkan si fulan itu dari neraka. Ya.
Ada yang lebih dari itu. Ini mungkin 1 ya, atau 2, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Terserah Allah akan memberikan kehormatan itu kepada seorang mukmin. Nah, seorang yang sering melaknat nggak mungkin. Taruhlah dia masuk surga, tapi karena dia sering melaknat, Allah tidak kasih kesempatan kepada dia untuk memberikan syafaat. Jadi kehormatannya kurang, berbeda dengan tadi. Maka jangan pernah kita melaknat, walaupun kita benci sekali. Wala syuhada, dan tidak mungkin pula nanti jadi saksi. Jadi nanti di akhirat itu saling menjadi saksi. Antum masih ingat bagaimana umatnya Nabi Nuh mau coba-coba berbohong. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, apakah sudah engkau sampaikan kepada umatmu tentang risalahku yang aku berikan kepada engkau, wahyu dariku sudah engkau sampaikan? Dijawab oleh Nabi Nuh dengan jujur, sudah. Lalu Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, betul sudah disampaikan? Mereka coba-coba bohong, belum ya Allah ya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, engkau punya saksi? Itu syahid. Engkau punya saksi wahai Nuh bahwa engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah ini, dakwah ini, wahyuku kepada kaummu? Punya saksi? Nabi Nuh menjawab, punya. Siapa? Muhammad dan umatnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya menjadi saksi. Dan betul sekali. Walaupun Rasulullah lahir sekian ribu tahun setelah kematian Nabi Nuh, jelas tidak menyaksikan kan? Tapi Rasul tahu, kita juga tahu bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah ini siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, lailan wa nahara, 950 tahun. Kita tahu kan, insya Allah pengetahuan kita ini, ilmu kita ini dibawa nanti sampai akhirat. Maka ketika Allah bertanya kepada Rasulullah dan umatnya, kita semua, kita bersaksi, kita tahu. Berarti umatnya Nabi Nuh yang berbohong ya. Ini kehormatan besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Nah, orang yang suka melaknat itu tidak bisa menjadi syufa'a, tidak bisa menjadi syuhada ya. Rawahu Muslim fi kulli hadis zammun lil mukthirina minal la'n, sama dengan tadi, tercela orang yang banyak melaknat. Wahum la yashfa'una yawmal qiyamati li ikhwanihim hina yashfa'ul mu'minuna li ikhwanihim. Ketika orang-orang mukmin saling memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya sesama mukmin, si ahli laknat ini tidak bisa. Wala tuqbalu syahadatuhum yaumal qiyamati ala ghairihim, dan persaksiannya tidak diterima, tidak diminta persaksiannya. Tentu ini sebuah kekurangan ya. Yang kedua, asy-syahidu wasy-syafi'u yajibu an yakuna adlan. Syahid yang menjadi saksi, syafi' yang memberikan syafaat, itu wajib adil.
Bagaimana seorang saksi tidak adil? Adil itu walaupun anaknya kalau salah ya bilang salah, walaupun teman dekatnya kalau salah ya dibilang salah, walaupun musuhnya kalau benar ya dibilang benar. Itulah adil. Dan Islam ini agama yang adil. Lihat para nabi, para rasul penuh dengan keadilan. Dan ini diwarisi oleh para ahlul hadis. Para ahlul hadis betul-betul adil seadil-adilnya. Ayahnya sendiri dijarah, anaknya sendiri dijarah, karena adil. Itu masih ingat bagaimana guru besar Imam Bukhari, Ali bin Madini, itu menjarah ayahnya. Pernah beliau ditanya, "Ya Syekh, bagaimana periwayatan ayahmu?" Ali bin Madini menjawab, "Tanyakan kepada yang lain. Tanyakan kepada yang lain. Yang lain insyaallah tahu ya." Nah, mereka mengatakan, "Tidak, kami ingin dengar dari mulutmu. Periwayatan ayahmu gimana? Diterima apa ditolak?" Nah, terus disesat. Akhirnya Ali bin Madini menjawab, "Jangan diterima. Jangan diterima periwayatan dari ayahku." Ayahnya sendiri dijarah. Karena apa? Ya beliau tahu. Mungkin hafalannya tidak kuat, mungkin tidak thiqah, mungkin tidak adil. Ini luar biasa, para ahlul hadis itu betul-betul adil. Al-mu'minu la yasta'jilul 'adzab bil mukhalif. Seorang mukmin, tentu mukmin yang baik, yang sempurna ya, tidak memohon azab secara cepat, minta dicepatkan azab kepada para mukhalif, kepada orang yang berbuat maksiat ya. Jadi diserahkan kepada Allah. Kapan mau mengazab, kapan mau menurunkan bala, terserah Allah. Jangan kita minta dipercepat ya. Kalau engkau mau mengazab kaum ini ya Allah, di kota ini, di kampung ini ya, cepatkanlah ya Allah. Jangan, tidak boleh ya. Kenapa? Kalau diazab mati sudah selesai. Tapi kalau tidak diazab masih hidup, maka ada kesempatan bertaubat ya. Maka kita misalnya awali dari seorang mukmin yang taat, yang soleh. Seorang mukmin yang taat, yang soleh, yang baik, itu lebih baik hidup apa lebih baik mati? Tentu lebih baik hidup, karena dengan hidup bisa menambah ketakwaan, bisa sholat, bisa saum, menambah kan. Kalau mati ya udah selesai gitu. Maka membunuh seorang mukmin, bahkan membunuh manusia, itu luar biasa dosanya gitu. Nah kalau masih hidup, bertambah sholatnya, bertambah saumnya, bertambah baca Al-Qur'annya, sedekahnya, kan begitu. Mukmin taat. Nah sekarang mukmin ahli maksiat, beriman tapi jarang sholat, sering berzina, minum khamar, berjudi. Lebih baik hidup apa lebih baik mati? Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Karena dengan hidup ada kesempatan, ada kemungkinan bertobat, memperbaiki diri. Kalau mati dibunuh ya sudah gitu ya.
dengan masih hidup, ya ada nasihat, ada peringatan, diajak kepada kebaikan, itu intinya lebih baik itu. Nah sekarang orang kafir lebih baik hidup apa lebih baik mati? Kita bunuh-bunuhin saja. Jawabnya lebih baik hidup. Kenapa? Dengan hidup ada kemungkinan dia masuk Islam. Coba kalau kita bunuh-bunuhin, ya sudah mati dalam keadaan kafir, selesai. Kan kita nggak tahu takdir. Takdir kan rahasia, hanya Allah yang tahu. Gitu. Yang kita tahu, orang kafir itu kalau masih hidup, ya ada kemungkinan masuk Islam. Dan hari ini kan banyak. Para mu'alaf itu kan banyak sekali. Di negeri kita, di Eropa, di Prancis, di Amerika, banyak sekali kan. Coba kalau kita bunuh-bunuhin. Nah, oleh karena itu, jihad, perang, membunuh itu bukan tujuan. Bahkan detik-detik menjelang peperangan, di hari peperangan, ya sudah tinggal nunggu, istilah kita genderang perang ditabuh. Nabi bersabda apa? Nabi ngelarang apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Gitu. Padahal sudah detik-detik menjelang peperangan. Sini sudah berbaris, sono sudah berbaris, atau sudah mempersiapkan. Di detik-detik menjelang peperangan, justru Nabi menasihati, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh perang. Aneh ini ya. Aneh sepertinya. Orang udah detik-detik menjelang peperangan kok tidak boleh berharap-harap ketemu musuh. Pedang sudah diasah, peluru sudah disiapkan, kok nggak boleh? Kenapa? Karena kalau tidak terjadi perang, alhamdulillah. Kenapa tidak jadi perang? Karena musuh pada masuk Islam. Kan begitu. Kan ancaman Rasul dan para sahabat ketika mendatangi negeri kafir itu, silahkan kalian masuk Islam, baca syahadat. Itu bukan ayo kita perang, ayo kita bunuh-bunuhan. Tidak. Mengajak mereka untuk baca syahadat. Supaya apa? Supaya selamat dari kekekalan di neraka. Apa enggak mulia sekali perang dalam Islam, jihad dalam Islam? Istilahnya misi suci, ya kan? Orang menyelamatkan orang-orang itu dari kekekalan di neraka. Suci sekali, mulia sekali. Hanya mereka aja nggak tahu. Ya. Nah, maka dikatakan ada orang yang ditarik dengan tambang, dengan tali ditarik, dan talinya digigitin, nggak mau ditarik. Padahal ditarik kemana? Ke surga. Ke surga. Ya, nggak usah ke surga lah, ditarik, dia meronta-ronta, tarik paksa, dimasukin kemana? Ke hotel bintang 5 misalnya, ya kan? Apa enggak makasih, ya? Tahu gini ngapain bapak tarik saya? Ya, tahu begini saya mau. Karena nggak tahu, orang kafir nggak tahu. Kalau dengan masuk Islam itu akan masuk surga, selamat dari kekekalan di neraka, mereka nggak tahu. Ya nggak percaya lah. Orang nama kafir. Nah begitu. Maka seolah ya awalnya terpaksa. Daripada dibunuh, daripada bayar jizyah, kan besar tuh, bukan 2,5%, bisa 10%, bisa 20%, terserah Amirul Mukminin. 50%, 60% terserah. Gitu. Daripada uang diserahkan kepada penguasa muslim, ya udahlah, masuk Islam aja dah, membaca syahadat doang. Awalnya begitu, nggak masalah.
Nanti kan duduk di majelis ilmu, dengar khutbah Jumat dan seterusnya, iman itu masuk. Butuh waktu. Nggak mungkin pertama kali melihat pasukan kaum muslimin langsung muncul keimanan, ya nggak mungkin. Butuh waktu. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil